sebuah perjalanan. Jadi kehidupan kita ini sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan ini, kalau orang sadar, dia tahu akan kemana dia akan menujunya. Ibaratnya kalau kita di Jakarta begini, kita tahu kalau ke arah sana bisa ke Kalideres, kalau ke arah situ bisa ke Tanjung Duren. Tetapi karena orang itu tidak punya pemahaman, orang itu terus melangkah. Sehingga tidak tahu kemana yang dituju, hanya bergantung di mana berhenti. Kalau berhentinya di Kalideres, ya dia tidak tahu, pokoknya sudah sampai di Kalideres. Nah, di dalam pemahaman Dhamma, kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan. Makanya di dalam Anguttara Nikaya itu kelompok 4 yang berjudul tentang Tama Sutta, artinya Sutta kegelapan, jadi khotbah tentang kegelapan. Di sana Sang Buddha memberikan satu penggambaran. Jadi dalam hidup ini manusia itu ada 4 jenis. Jadi manusia ini memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama disebut sebagai Tama Parayano. Artinya dari gelap menuju gelap. Namanya perjalanan ini kan dari tempat menuju tempat tujuan. Ya. Nah, sebagian orang ini tidak menyadari, sehingga sebagian orang dia dari gelap. Yang dimaksud dari gelap itu apa? Lahir di keluarga yang ya dalam tanda kutip mungkin kurang menguntungkan. Keluarga mungkin di keluarga yang miskin, kemudian tidak terhormat, sudah gitu juga tidak rupawan, kemudian ya secara penampilan fisik tidak menarik, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari juga sulit. Ini disebut dari gelap. Sudah tahu gelap begitu, dia melakukan perbuatan buruk. Apakah lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Jadi disebut sebagai dari gelap menuju gelap. Maka dikatakan orang yang demikian, dia lahir di kesusahan, maka dia akan menuju pada kesusahan. Ini jenis yang pertama. Makanya kalau di saat kita di sisi yang gelap begitu, ya kita tidak usah mengeluh, tidak usah menyalahkan. Maka Sang Buddha melanjutkan, ada jenis yang kedua, yang namanya Tamo Joti Parayano. Tamo Joti Parayano itu adalah dari gelap menuju terang. Nah, jadi kita semua ini punya harapan sebetulnya. Karena Sang Buddha ini kan seperti kita ketahui, yaitu Lokawidu, pengetahu segenap alam. Jadi Sang Buddha punya kualitas batin mengetahui segenap alam. Jadi Sang Buddha bisa menceritakan ini karena beliau mengetahui. Nah, kita-kita ini dengan adanya khotbah ini menjadi satu semangat. Ternyata jalan hidup orang ini ada jalan hidup yang kedua. Dari gelap menuju terang. Nah, ini yang harus dipegang. Jadi jangan sampai ya Bante memang sudah tulangnya miskin. Gimana mau berkembang? Ya Bante memang orang tua saya bodoh. Gimana bisa pinter? Dari dulu 7 turunan naik juga ndak ada yang kaya. Gimana bisa kaya? Nah, ini pemahaman ini tidak sejalan dengan pemahaman agama Buddha. Jadi yang jenis yang kedua ini ya, kalau kita memang sekarang dari kondisi yang gelap, namanya tamo, kondisi gelap, lahir di keluarga kurang berada, mungkin rupa juga tidak begitu menawan, tidak rupawan, kemudian ya keluarga rendah, kemudian ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kadang juga susah, harus ngumpul-ngumpulin, harus prihatin, ya enggak apa-apa. Tetapi kita harus mengisi yang namanya pikiran, ucapan, dan perbuatan dengan perbuatan yang baik. Ini yang disebut sebagai Tamo Joti Parayano. Nah, umat Buddha yang ada di rumah, semestinya ini menjadi satu motivasi. Karena Sang Buddha ini menyampaikan ini karena ada contohnya. Kita kadangkala hanya termakan apa yang menjadi mitos. Jadi kalau orang pinggiran ya tidak akan ada perubahan.
Kalau sudah susah, tidak akan bisa naik. Sang Buddha menyampaikan kok, tamo joti parayano. Jalan hidup kita ini ada jenis yang kedua. Jalan hidup dari gelap menuju terang. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita ini harus paham ini ya. Jangan sampai kita nanti terlalu mengecilkan kita punya kemampuan, terlalu mengecilkan kita punya kesempatan. Padahal jalan hidup kita ini ada jenis yang kedua. Jadi tamo joti parayano. Kemudian ada jalan hidup yang ketiga. Namanya ini sebaliknya. Jadi namanya adalah joti tama parayano. Apa artinya? Orang lahir dari terang tapi menuju gelap. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi kondisinya sudah terang. Terang ini artinya apa? Dia lahir di keluarga yang berada. Lahir di keluarga yang berada, kedudukan tinggi, kemudian kebutuhan sehari-hari tidak kurang, apa yang diminta selalu keturutan. Tetapi karena tidak hati-hati, maka di awal tadi saya sampaikan, apa madena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan, berjuanglah dengan ya sungguh-sungguh, karena ada kemungkinan yang jenis ketiga. Jadi ada kemungkinan jalan hidup ini ada dari terang menuju ke gelap. Nah, ini kita sudah banyak mendengar cerita. Wah, Bante, ini di masyarakat itu saya pernah ngomong dan pernah mendengar dari umat itu bilang begini, Bante, dulu dia itu sawahnya ada di mana-mana. Jadi sawahnya ada di mana-mana, dia punya sawah ladang. Jadi dia bisa disebut sebagai tuan tanah. Tapi karena perilaku yang buruk, tetangganya bilang, Bante, sekarang cuma sumur. Jadi sumur, jadi rumah sama sumur. Jadi makmur, jadi rumah sama sumur, enggak punya apa-apa. Kenapa? Karena perilaku. Jadi kalau sekarang kita dalam kondisi yang berada, jangan sampai kita melakukan tindakan buruk lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Karena ini disebut sebagai jalan jenis ketiga, dari terang menuju ke gelap. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Makanya jangan sampai berapa banyak rumah tangga yang sudah sukses, kemudian melanggar sila, akhirnya rumah tangga jadi rusak, kemudian sudah rusak dia frustasi, akhirnya dia ya tidak ada jalan terang gitu. Orang mengatakan dulu hidupnya enak, kenapa sekarang jadi berantakan? Ini namanya jenis dari terang menuju ke gelap. Nah, jenis yang keempat ini jalan hidup. Jadi jalan hidup jenis keempat ini dari terang menuju terang, namanya joti parayano. Dari terang menuju terang. Artinya apa? Lahir di keluarga berada, ya, kedudukan tinggi, ya, jadi dihormati di masyarakat lah. Kemudian rupa juga menawan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu gampang. Tetapi dia juga senantiasa mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Akibatnya apa? Dari terang tetap terang. Makanya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, hati-hati ya. Jadi penyampaian ini sebagai satu pedoman khususnya bagi perumah tangga, supaya perumah tangga yang ada di rumah ini ketika kondisinya terang, ini hidup ini seperti lampu, Romo. Jadi seperti lampu, makin terang, serangga banyak datang. Jadi kalau seseorang itu tenar karena kekayaan, orang itu pada ngaku saudara. Jadi pada ngaku teman. Dengan alih-alih untuk mendapatkan ya kesempatan-kesempatan.
Maka di sini hati-hati khususnya umat Buddha ya, karena ada perumpamaan lampu terang itu banyak serangga. Jadi serangganya itu karena saking banyaknya lampu yang terang itu bisa rusak. Berapa banyak lampu yang rusak di rumah gara-gara kemasukan serangga. Serangga itu seperti halnya laron, kupu-kupu ya yang malam-malam terbang itu. Jadi ini menjadi satu perusak. Maka di sini bagi umat rumah tangga, karena jalan hidup yang kita lalui selama kita belum mencapai akhir dari penderitaan, sebelum kita tuntas mencapai nibbana, kita akan lahir. Dan lahir ini seperti sebuah perjalanan. Kalau tidak hati-hati, kita bukan menuju tempat yang terang, justru sebaliknya menuju ke tempat yang gelap. Makanya pesan Dhamma yang kita lakukan setiap hari Minggu di pagi hari, ini menjadi satu pegangan bagi umat Buddha, supaya umat Buddha ini hidupnya makin terang. Jadi hidup ini bisa makin terang, hidup ini makin lebih baik, yang dulu tidak baik menjadi lebih baik, yang dulu tidak kecukupan menjadi kecukupan, karena punya pemahaman bahwasanya kehidupan ini kita yang menentukan. Seperti sebuah perjalanan, kita akan sampai di dapur, kita akan sampai di toilet, kita akan sampai di pasar, itu semua ditentukan oleh gerak dari langkah kaki kita. Demikian pula kehidupan kita juga ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, disinilah satu pegangan bagi Bapak Ibu. Ini khotbah ini ada di dalam Anggutara Nikaya kelompok 4.